warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat MK pagi semua, semoga pada pagi hari ini kita tetap melantunkan syukur terbaik atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemarin ketika saya jeda dari operasi, di kamar operasi, saya melihat satu persatu di kamar operasi itu 303, 302, 203 begitu ya, di setiap kamar itu. Nah, ada sesuatu yang memang menggugah pemikiran dan menggugah hati. Di kamar 203 itu, di bedah urologi, itu hampir setiap hari, itu ada operasi, paling tidak itu 2-3 begitu ya, mereka yang tidak bisa buang air kecil. Nah, kemudian di kamar 202, kamar operasi itu di lantai 2 ya, beberapa kali itu dilakukan operasi, perutnya itu dibuka, ususnya itu diuraikan keluar, begitu ya. Pada mereka-mereka yang mengalami disebut dengan ileus obstruktif, atau tidak bisa buang air besar karena sumbatan. Nah, kalau kita pikirnya, ibu, bapak semua, yang ada menyimak di berbagai macam platform di sini ya, termasuk di MKTV dan MKFM, kalau kita berpikir, coba, sangat sering kita bersyukur atas nikmat makanan yang enak. Ya, alhamdulillah makanan enak, wah bumbunya pas, lezat banget gitu kan. Sering kan? Sering. Ketika haus kemudian minum gitu ya, alangkah leganya, alhamdulillah. Begitu minum juga ya, minum, alhamdulillah, kerasa begitu ya. Jadi perubahan yang tadinya haus menjadi enak gitu ya, plong. Kemudian yang tadinya lapar menjadi kenyang, apalagi kalau makanannya memang sesuai dengan selera gitu ya. Banyak syukur yang terlantun dari proses makan dan minum. Tetapi kalau menurut penilaian saya ya, sangat jarang orang bersyukur ketika dia bisa buang air kecil. Sangat jarang orang bisa bersyukur ketika bisa buang air besar. Padahal kalau saya lihat kemarin dari kamar 203 begitu ya, saya tanya tuh semuanya yang dioperasi, kenapa Bapak ini masalahnya? Udah 2 bulan kencing susah. Satu lagi, udah sebulan dia itu kalau kencing harus ngeden. Satu lagi, kalau dia itu kencing udah nggak bisa, harus pakai selang. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita buang air kecil, sesungguhnya itu suatu nikmat yang sangat besar. Bukan nikmat yang kecil. Tapi jarang ya kita bersyukur begitu selesai buang air kecil lega begitu, alhamdulillah ya Allah, air kencing bisa keluar. Ternyata air kencing itu hasil dari penyaringan ribuan liter darah, kotorannya itu disaring oleh ginjal, kemudian masuk ke saluran ureter, masuk ke kandung kencing, kemudian di sana dikumpulkan dan timbullah rangsang pengen kencing kalau sudah penuh. Dan ketika salurannya itu tidak tersumbat, maka plong. Jarang ya bersyukur ya. Masya Allah. Demikian juga dengan BAB, teman-teman, punten ya, pagi-pagi ini bukan jorok, dah ini mah suatu nikmat yang mesti kita ingat begitu ya. Demikian juga ketika BAB ya. Ketika BAB pagi-pagi, kan beban itu teh, beban yang ada di dalam perut ya, kotoran-kotoran begitu keluar, plong. Ternyata jarang ketika BAB lancar, kemudian juga dia menikmati begitu bagaimana Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga. Jadi kemarin itu saya merenungi begitu ya, bagaimana nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi, yang dianggap sederhana, yang dianggap biasa-biasa, tapi ternyata itu luar biasa. Bayangkan kalau misalnya dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari, ibu, bapak tidak bisa buang air besar. Aduh, itu bebannya. Perut menjadi kembung, makan yang tadinya enak pun jadi mikir 2 kali. Ini kalau saya makan, ini gimana BAB-nya? Udah 3 hari tidak BAB. Itulah sahabat-sahabat semua, ketika kita merenungi hal sekecil apapun yang menurut kita kecil,
ya, yang menurut kita itu seperti biasa saja karena itu suatu hal yang lumrah. Kelumrahan itulah, kemudian anggapan kecil itulah yang menjadikan kita itu lupa untuk bersyukur. Baru diingatkan kapan? Baru diingatkan kayak kemarin tuh. Ketika ususnya itu terbelit, tidak bisa BAB, harus dioperasi. Ya Allah, ternyata nikmat BAB itu bukan nikmat yang mudah dan murah, tapi nikmat yang rumit dan nikmat yang mahal. Bayangkan untuk bisa BAB aja harus menjalani operasi itu ya. Untuk bisa buang air kecil aja ternyata harus mengalami operasi tur prostat gitu ya, dikrok segala macam. Ya, itulah sebuah renungan yang memang mudah-mudahan bisa menjadi pembuka bagi kita semua bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita terima, sebetulnya kalau kita telusuri banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Karena kita tidak tahu tuh bahwa itu suatu hal yang mahal, maka jarang kita berterima kasih ya. Karena kita tidak tahu tuh itu suatu hal yang rumit untuk bisa BAB itu, bisa BAK itu, maka jarang kita bersyukur. Nah, untuk itulah sahabat-sahabat semua, marilah kita saling mengingatkan ya. Karena dengan adanya syukur yang terlantun dari dalam hati dengan pemikiran atas pengetahuan yang diberikan ya, maka syukur itu akan lebih jelek. Ya Allah, ternyata nggak murah untuk bisa BAK itu. Terima kasih ya Allah, setiap BAK kan begitu. Setiap BAB kan sesudahnya kita melantunkan rasa syukur yang terdalam. Kebayang ya, pantesan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Ya, jadi nikmat itu ada, tapi kita jarang mengakui ya. Kenapa kita jarang mengakui? Karena kita tidak mau belajar bahwa apa yang diberikan itu sesuatu yang sangat berharga. Baik, nah pada pagi hari ini sebagaimana janji pada pekan yang lalu itu sahabat-sahabat semua kita membahas masalah serat ya, masalah fiber pada lansia ya. Nah, serat dari buah dan sayur ternyata itu bermakna menurunkan angka kejadian macetnya di saluran pembuangan ya. Kemarin sudah dicatat atau sudah diingat bagaimana kebutuhan serat harian? Antara 25 sampai 30 gram per hari ya. Sebetulnya sangat simpel jika kita tahu ilmunya. 25 gram itu apa saja? Misalnya pepaya satu potong itu berapa gram? Kemudian pisang berapa gram? Ya. Nah, sekarang kita lanjutannya ya. Lanjutannya mengenai buah dan sayur. Saya tadi malam membaca kurang lebih ada 8 atau 12 jurnal ya teman, 12 penelitian yang membuktikan bahwa buah dan sayur itu mempunyai peranan yang besar dalam pengendalian gula darah ya, termasuk menurunkan risiko terjadinya diabetes. Coba saya sekarang akan coba melihat dari perspektif lain, bukan melihat dari patofisiologi dari diabetes, bukan melihat dari fungsi pankreas, insulin, dan lain sebagainya ya. Kita akan coba geser bahasan kita dan pola pandang kita ke arah yang lebih real, begitu ya, yang keseharian kita hadapi. Seharian yang kita hadapi, makan, minum, olahraga, gerak, kemudian gitu ya. Nah, nanti akan kita coba telusuri satu persatu ya. Memang kalau makin dibaca sebetulnya makin dalam, makin banyak ketidaktahuan kita teh ya. Dan makin yakin bahwa Allah menurunkan berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan sebagainya ya. Andai kata kita telusuri secara mendalam, banyak sekali hikmah yang memang bisa menjadi solusi permasalahan yang sungguh berat. Kenapa dok diabetes itu berat? Kalau menurut saya mah berat ya. Karena berbagai macam komplikasi yang ditimbulkannya pun itu menurut saya kalau kita lihat dari data itu sangat kompleks ya. Coba sekarang kita lihat tentang diabetes teman-teman ya.
Beberapa saat yang lalu ini pernah saya sampaikan, saya akan coba ringkas saja cepat di sini ya. Kita akan fokus bagaimana mencegah dan mengendalikan diabetes dengan sayur dan buah. Apakah bisa? Saya yakin itu bisa. Saya yakin bisa. Saya baca berbagai macam penelitian, ya nanti akan kita tunjukkan sebagian ya. Jadi jangan sampai nanti terlalu fokus kepada masalah obat-obatan, ya, dan mengabaikan faktor-faktor yang banyak kita peroleh dari alam. Ya, baiknya kita kombinasikan antara obat, suntikan dengan buah dan sayuran. Ya, jadi jangan terlalu fokus pada sayuran aja. Padahal gula darahnya itu harus dikendalikan misalnya dengan suntikan insulin. Suntikan insulin sambil mengkonsumsi buah yang terukur, sayuran yang memang mempunyai benefit yang banyak, begitu ya, terhadap diabetes. Sehingga nanti dosis insulin bisa diturunkan, kemudian dosis buah-buahan dan sayuran nanti bisa kita kendalikan, dan suatu saat terbebas dari suntikan insulin. Cukup dengan mengelola makanan dan lain sebagainya. Oke ya? Apakah itu bisa? Bisa, insya Allah ya. Nah, ini salah satu komplikasi teman-teman dari diabetes, cuci darah, begitu ya. Cuci darah itu berkaitan dengan menurunnya fungsi mesin cuci yang berupa ginjal gitu ya di pinggang kiri dan pinggang kanan untuk memfiltrasi racun-racun untuk dibuang begitu ya. Nah, pada diabetes itu sebagian mengalami kerusakan. Bahkan lama-kelamaan seluruhnya itu mengalami kerusakan sehingga darahnya itu kotor, tidak bisa dicuci. Akhirnya dicuci dengan mesin cuci ya, mesin cuci yang ada di ruang hemodialisis. Nah, ketika pembuluh darah yang di daerah kaki ini rusak, mampet, maka kan tidak teraliri itu jari-jarinya ya. Sehingga jari-jari itu bisa menjadi nekrotik seperti ini. Mati begitu ya, luka nggak kerasa, sarafnya juga rusak. Apakah ini ada? Banyak. Banyak pada perintah diabetes, teman-teman semua. Nah, ini yang terjadi tuh. Nih, jika ini digambarkan sebagai pembuluh darah normal, tipis seperti ini ya, sehingga elastis. Begitu kebutuhan darah naik, maka dia akan melebar. Begitu kebutuhan darah cukup, dia akan menyempit. Ya. Nah, ternyata pada diabetes menebal seperti ini. Menebal. Kurang lebih ketika dia ingin memperlebar, dia sulit. Sehingga aliran darah itu tetap sedikit. Lama-kelamaan pembuluh darah ini bisa tertutup. Itulah disebut dengan mikroangiopati. Ya. Jadi suplai darah ke daerah yang dipendarahinya akan mengalami gangguan. Suplai makanan, ya darah itu kan membawa makanan, membawa oksigen, akan terganggu sehingga daerah yang diurusnya itu akan mengalami kekeringan, ya istilahnya apa gitu ya. Nah demikian juga dengan saraf tuh teman-teman ya. Dengan saraf, kemudian juga ini lihat pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis ya. Penyempitan. Nah, ini rangkuman yang beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi, pada jangka pendek bisa terjadi gula darah itu naik. Bisa juga gula darah itu turun seketika. Bisa juga terjadi komplikasi akibat metabolisme dari tubuh yang tidak wajar, yang disebut dengan ketoasidosis. Pada waktu yang selanjutnya ya, ini berbagai macam hal yang bisa terjadi, dan pada jangka panjang bisa terjadi gangguan pada mata, gangguan pada ginjal, nefropati diabetik, kemudian gangguan pada saraf menjadi kebas, menjadi baal gitu ya, dan gangguan pada jantung. Saya barusan membaca sebuah tulisan yang di-share dari WHO ya. Bagaimana diabetes itu selalu disandingkan dengan coronary heart disease, CVD, gangguan pembuluh darah pada jantung atau jantung koroner lah ya, istilah terkenalnya. Rata-rata disandingkan antara diabetes dengan jantung koroner, diabetes dengan jantung koroner. Kemudian juga pencegahannya juga disandingkan antara kedua itu. Nah itu diantara teman-teman penyulit atau komplikasi yang timbulkan oleh diabetes ya. Nah, dengan pengendalian gula darah yang bagus, dengan darah yang terkontrol gulanya, maka ternyata
Ini bisa menurunkan angka kejadian serangan jantung tuh. Sebesar apa? Sebesar 67,8% bisa diturunkan dengan apa? Dengan pengendalian gula darah. Demikian juga dengan stroke tuh, ya. Bisa diturunkan lebih dari setengahnya. Demikian juga dengan amputasi di kaki tuh yang kayak tadi ya, kakinya busuk, baru kayak gitu ya, bisa diturunkan setengahnya. Demikian juga dengan kerusakan pada ginjal. Hampir seperempatnya itu bisa diturunkan resiko terjadinya gangguan ginjal kronis itu dengan cara menurunkan, mengelola, mengendalikan gula darah, begitu. Jadi, sahabat-sahabat semua, begitu penting ternyata pengendalian gula darah itu bermanfaat bagi penyakit-penyakit yang banyak ini nih. Dan penyakitnya serem-serem. Serangan jantung, stroke, amputasi, cuci darah, kan itu serem-serem ya. Nah, ternyata itu bisa diturunkan dengan mengendalikan kadar gula darah. Jadi, ketika kita bisa mengendalikan kadar gula darah, apalagi dikendalikannya misal dengan makanan, kayaknya ini lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Saya pernah bertemu dengan pasien yang dirujuk di salah satu poliklinik. Jadi pasien itu dirujuk dari poli jantung, kemudian poli penyakit dalam, ya. Kemudian ada sesuatu di kakinya, ada ulcus decubitus. Masuklah. Jadi dia tuh ada gangguan jantung, ada diabetes, dikonsulkan ke poli saya, dibedah gitu ya, di poli bedah. Nah, obat yang dikonsumsinya berapa coba? Lebih dari 18 obat sekali minum tuh. Ya Allah, kata saya teh ya, bagaimana ini caranya ya agar mereka ini bisa kita edukasi begitu ya, sehingga tidak menjadikan obat sebagai makanan, tetapi bagaimana menjadikan makanan-makanan yang keseharian itu yang enak itu justru bukan hanya sekedar lezatnya makanan, tapi sekaligus bertindak sebagai obat. Kan enak kan? Ya, kayaknya lebih nyaman begitu ya. Terus juga nggak kebayang atuh. Pagi misalnya minum 18 obat. Kemudian siang minum 18 lagi. 18 teh banyak teman-teman. Ya, kayak apa namanya? Kayak boba kayak gitu ya, kayak topping mungkin kalau di makanan mah ya. Ya mudah-mudahan ikhtiarnya kita bisa apa namanya bisa salah satunya lewat acara MQ pagi ini. Nah, ini sebaran diabetes teman-teman ya, di mana angka yang paling merah itu, yang merah ini, kemudian yang pink ini adalah yang paling tinggi, yaitu ada di atas 20 juta. Nih, ini Indonesia, termasuk yang kedua nih tinggi ya. Ini yang paling banyak di sini juga China, begitu ya. Kemudian dilihat juga di sini Amerika yang banyak banget, gitu ya. Nah, kemudian juga Rusia, daerah Rusia. Rusia juga hampir sama dengan kita. Kemudian juga Afrika. Artinya, angka kejadian diabetes di kita itu bukan kecil dan bukan sedikit. Nah, kebanyakan yang bilang tuh, oh iya kan, jangan terlalu banyak makan gula, ya. Jangan terlalu banyak makan yang manis-manis. Apakah betul? Ada betulnya, tapi itu bukan satu-satunya. Coba kita lihat ya. Bagaimana, saya penasaran juga, benar nggak sih karena terlalu banyak hanya karena makanan gula? Saya coba cari data ya, seberapa banyak negara-negara itu mengkonsumsi gula dibandingkan dengan kejadian diabetesnya. Coba kita lihat ya. Nih, kalau kita lihat konsumsi gula yang paling tinggi kan yang paling tua warnanya di sini ya, lihat tuh ya, yang paling tinggi tuh. Nah, kita lihat Indonesia. Indonesia itu ternyata konsumsi gulanya nggak tinggi-tinggi amat, lihat teman-teman. Nggak tinggi-tinggi amat. Kita lihat, misal ini Rusia. Rusia kan sama dengan Indonesia, ya, angka kejadian diabetesnya. Tapi konsumsi gulanya itu tinggi. Kemudian kita lihat juga Amerika. Amerika juga kalau kita lihat konsumsi gulanya nggak tinggi-tinggi amat, lihat, ya. Eropa juga lihat, konsumsi gulanya nggak tinggi-tinggi amat, ya. Tapi kalau kita balik, kejadian diabetesnya itu tinggi nih di Amerika. Kejadian di Cina itu tinggi, ya. Artinya tidak selalu konsumsi gula itu beriringan atau berdampak langsung pada diabetes. Kalau begitu, Dok, kira-kira apa sih penyebab diabetes? Multifaktor, teman-teman, banyak faktornya. Nanti saya akan tunjukkan penelitian di India ya. Penelitian di India terhadap 600 orang, karakteristik yang diabetes itu sebetulnya dia punya potensi diabetes itu dari mana aja, ya.
kenapa aja begitu ya? Kenapa aja mah nggak baku bahasa Indonesianya ya. Kunaon wae, nah itu mah kayaknya baku ya. Kunaon wae. Nah, jadi kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi diabetes ya. Coba teman-teman ya, ini angka diabetes memang akan terjadi peningkatan ya. Nah, peningkatan ini ada sesuatu hal yang penting di sini teman-teman ya, sahabat-sahabat semua. Ada yang disebut dengan orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu punya potensi diabetes ya. Dengan faktor-faktor risiko misalnya dia geraknya kurang, makannya terlalu banyak makan junk food begitu ya. Kemudian juga olahraganya tidak ada atau olahraganya sangat minimal begitu ya. Kemudian makan berlemaknya tinggi, ada faktor turunan juga ya. Mereka yang mempunyai resiko-resiko itu dan pernah di gula darahnya pernah tinggi, itu diantaranya yang disebut dengan prediabetes. Mereka yang kadang-kadang tidak terdiagnosis, dia mengalami diabetes. Kapan mereka menyadari diabetes? Ketika ada komplikasi yang timbul. Ketika luka di kaki, oh ini mah kemungkinan karena diabetes. Coba cek gula darahnya, ternyata 300-400 gula darahnya. Artinya apa? Selama ini dia tidak menyadari bahwa dia tidak ada diabetes pada dirinya. Ya, sehingga dia tidak mawas diri, pengaturan makanan dan sebagainya. Ya, jadi prediabetes menjadi diabetes rata-rata mereka itu tidak tahu. Padahal kalau kita lihat data prediabetes, teman-teman ya, data prediabetes ini di Amerika menurut CDC, kurang lebih ada 88 juta, banyak banget, 88 juta orang ya, umurnya itu 18 tahun ke atas, mereka merupakan 34,5% dari populasi seluruh Amerika. Ya. Dan mereka tidak menyadari mereka itu mempunyai potensi untuk diabetes. Ini prediabetes, teman-teman. Dan pada usia di atas 65 tahun dan lebih tinggi lagi, ya, ada 24,2 juta orang mempunyai resiko mempunyai berpotensi untuk menjadi diabetes atau prediabetes. Artinya, sahabat-sahabat semua, banyak juga yang diabetes itu tidak terdiagnosis ya. Ya, karena apa? Jarang melakukan kontrol rutin. Di negara maju aja jarang mengalami kontrol rutin atau general check up begitu ya. Coba kalau misalnya di sini yang setahun sekali general check up berapa persen? Kita juga tidak tahu ya. Tapi angkanya itu boleh dipastikan rendah. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika prediabetes itu dicegah, ternyata bisa menurunkan orang yang tadinya mestinya akan menjadi diabetes dari 100 orang itu, ya, kalau dicegah bisa diturunkan angkanya sampai setengahnya. Wah, keren banget. Jarang sekali penyakit-penyakit yang bisa diturunkan sebegitu demikian besar presentasinya. Jadi, kita juga perlu tahu nih prediabetes itu apa, ya, dan faktor-faktor risikonya apa. Oke, lanjut ya. Nah, ini penelitian yang saya sampaikan tadi nih, seru nih. Menurut saya ini seru nih. Banyak kan di kita beranggapan, wah kan saya nggak ada turunan diabetes. Bapak saya bukan diabetes, ibu saya juga tidak diabetes. Pertanyaannya, apakah benar bapak dan ibunya itu pernah dicek rutin? Oh, udah dicek, clear. HbA1c-nya 7, kemudian gula darah puasanya 90, gula darah sewaktunya 111, 120, begitu terus setiap tahun begitu. Oke, clear begitu ya. Ibu bapaknya tidak ada diabetes. Apakah faktor keluarga itu merupakan faktor terbesar? Ternyata enggak, teman-teman. Ini penelitian yang dilakukan di India terhadap 600 sekian orang. Jadi ada orang-orang yang diabetes, 600 sekian orang ya. Di ini nih, dilakukan penelitian pada 600 itu. Kamu punya turunan diabetes enggak? Punya. Kamu punya turunan diabetes enggak? Punya. Ini punya turunan diabetes? Enggak. Kamu aktivitasnya apa saja dan sebagainya. Akhirnya dibuatlah karakteristik dari 600 orang tersebut. Ternyata teman-teman kalau kita lihat di sini ya, punten ya, saya tampilkan grafika ini. Nih, dari 623 orang yang menderita diabetes, ternyata yang mempunyai faktor turunan itu kecil banget.
yang hanya 11 orang dari 600. Artinya teman-teman, kalau misalnya kita anggap bahwa tidak mempunyai turunan berarti aman dari diabetes, itu tidak salah, tapi kebenarannya itu kecil. Jadi kalau kita lihat dari data tadi ya, 600 itu menurut saya jumlah yang banyak ya untuk penelitian sekelas ini. Lihat teman-teman, apa sebetulnya yang menjadi faktor risiko dan karakteristik pada orang diabetes tadi? Ternyata di India itu, di penelitian ini ya, yang paling banyak yang menjadi risiko bagi mereka itu 93 orang, 93% punten, 93% adalah lack of exercise. Mager, kurang olahraga, kurang gerak. Ini faktor yang besar. Ya Allah, kata saya ya, pantas kalau Rasulullah SAW sehat ya, beliau olahraganya gulat, beliau olahraganya berkuda, beliau olahraganya memanah. Itu geraknya kan bukan main. Berkuda itu hampir 600 sekian otot itu gerak. Hampir 200 sekian tulang itu gerak ketika berkuda. Masya Allah. Jadi itu bukan suatu hal olahraga sederhana teman-teman berkuda itu ya. Jadi olahraga yang memang menggerakkan hampir sebagian besar otot yang ada di dalam tubuh kita. Demikian juga dengan gulat. Artinya teman-teman semua, ketika orang mager nih, kan mager sedentary ya. Jadi mager menjadi kebiasaan atau habit yang menjadi tren pada saat ini buahnya nih ya. 93% mereka yang diabetes itu mager, malas gerak tuh. Itu ya. Jadi bagaimana kita mengelola kadar gula darah, menghindari resiko untuk terjadinya diabetes? Salah satunya bagaimana kita mengelola lifestyle, gaya hidup. Yang tadinya mager, screen time-nya misalnya banyak lihat HP mulu, begitu ya, lihat laptop melulu. Oh, saya juga sering lihat laptop terus. Bagaimana ada porsi untuk olahraga yang terukur, ya. Jadi ini nih teman-teman tuh. Yang kedua adalah umur. Kalau umur kan kita nggak bisa milih ya. Umur tetap akan berlanjut seperti itu. Tapi kan ini bisa dikendalikan. Yang berikutnya teman-teman adalah dislipidemia. Ini peranan dari makanan nih. Dislipidemia. Dislipidemia itu adalah terlalu banyaknya makanan-makanan yang berlemak, makanan daging dan sebagainya, minimal sayur dan buah-buahan. Pada pagi ini insya Allah akan kita bahas ya. Jadi punten. Jadi jelaslah bahwa untuk pengendalian diabetes, teman-teman ya, kita tidak hanya cukup dengan pengendalian obat. Kita tidak cukup dengan pengendalian suntikan dan sebagainya ya, tetapi banyak faktor, di antaranya adalah bagaimana aktivitas, kemudian bagaimana pengaturan makanan ya. Jadi berbahagialah, bukan berbahagia ya, jadi jangan pesimis. Jadi teman-teman yang mempunyai riwayat keluarga diabetes, ibu saya diabetes, bapak saya kemarin diabetes juga, gula darahnya sampai di atas 400, HbA1c-nya di atas 13, begitu ya. Ibu saya juga diabetes, berarti saya punya potensi untuk terjadinya diabetes kan? Nah, tetapi kalau kita lihat ya, dari penelitian ini sebetulnya riwayat keluarga itu kecil. Yang paling gede ini nih. Artinya, kalaupun punya riwayat diabetes di keluarga, ketika lifestyle-nya bagus, kemudian dia mempunyai pengaturan dietnya itu baik, begitu ya, kecil untuk terjadinya diabetes. Bisa di ini ya, bisa diikuti teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Bagi saya penelitian ini sesuatu banget bagi saya ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman juga ini lebih menambah wawasan bahwa faktor turunan bukan faktor penentu untuk menjadi diabetes. Itu hanya salah satu faktor yang bisa memperbesar seseorang terkena diabetes. Tapi faktor terbesar pada saat ini ya, pada saat ini nih, mager, perilaku sedentary, kemudian ada dislipidemia. Ini angkanya tinggi teman-teman. Dislipidemia lebih dari 60%. Dislipidemia artinya ketidakseimbangan dari lemak ya. Jadi ada pasokan-pasokan nutrisi, itu problemnya di sana.
Baik. Nah, apa dok ukurannya, patokannya? Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kalau ambil saya dari CDC ya, dan dari American Diabetic Association, ADA ya, American Diabetic Association. Kurang lebih seperti ini kriterianya ya. Kalau dia katakan diabetes di atas 126, kalau prediabetes 100 sampai 125, normal di bawah 99. Ya. Ini gula darah puasa, teman-teman, ya. Begitu ya? Oke. Jadi ini nih yang harus kita dikendalikan, makanan, aktivitas dan Dok, punten Oh, dok. alhamdulillah, punten, punten, siap. Ya nggak apa-apa dok. Itu Punten. yang punten yang sebelumnya Ya, kan usia juga menentukan puasa gula puasanya, katanya kalau sudah di atas 60 standarnya beda. ya. Agak naikkan dikit dibanding Ya. dengan yang ini. Tanya kemarin ke dokter, gimana kalau sudah di atas 60, apakah ambangnya masih di bawah 100? Ternyata katanya di 110 juga sampai 100 kan masih bisa gitu. Gimana Ya. tuh dok? Baik. Jadi kalau dalam angka itu ada yang disebut dengan borderline, ada yang disebut dengan range, ya. Range-nya antara. Nah, kalau kita ingin menggunakan faktor range itu untuk usia tertentu seperti tekanan darah. Tekanan darah pada usia normal, pada usia dewasa 120, 130. Tapi pada usia misalnya dia 60, 70, maka 150, 140 itu sudah masuk range yang masih normal, borderline begitu. Tidak dikatakan juga itu hipertensi. Ya, demikian juga dengan gula darah. Nah, kalau misalnya range itu antara 100 sampai 90 sampai 110 ya, itu termasuk range yang normal juga, termasuk di area borderline namanya itu. Setahu saya begitu, A. Ya ini kemarin ada dokter Adam yang memberikan ini kan diperiksa terus. Ya, A. Ternyata pendapat beliau ya untuk usia di atas 60 memang sudah agak toleransinya berbeda. Ya, betul, A. Untuk gula darah diambil pada pagi hari sesudah puasa 10 sampai 13 jam adalah 100 sampai 110 dengan batas toleransi 110 sampai 126. Untuk gula darah 2 jam sesudah makan Ya, idealnya adalah 100 sampai 140 dengan batas toleransi 140 sampai 200. Ini untuk yang di atas 60. Nah, beliau spesialis penyakit dalam, katanya begitu. ya. Jadi tidak harus di bawah 100 terus, karena kalau udah gitu jadi stres. 100 saya kadang 99, kadang 115. Tapi katanya masih dianggap normal, jadi bahagia ya. Ya, baik. Nanti akan saya coba sampaikan beberapa Silakan. kriteria, karena kriteria ini tidak satu juga. Akan saya coba dari CDC dan juga dari asosiasi dari diabetik Eropa. Akan saya coba. Soalnya itu berbeda-beda juga. Kemudian nanti perbedaan juga pada alat ukur dan metodologi pemeriksaan. Nah, sehingga teman-teman kalau misalnya diukur di satu lab dengan lab lain dengan metode berbeda, jangan kaget. Kalau nilai normalnya itu berbeda, jangan kaget, ya. Jadi kurang lebih kalau ini sebagai patokan umum. Begitu mungkin, A? Ya. Punten, A. Lanjut. Sugante, A, tidak ada, belum datang. Baik, izin, A, melanjutkan, A. Nah, teman-teman semua, pada bahasan berikutnya, kan tadi ada faktor dislipidemia, ya. Kemarin kita telah bahas masalah fiber, serat. Apa sih sebetulnya kaitannya pengendalian gula darah dengan fiber? Ini ada sebuah artikel yang bagus, teman-teman nanti bisa download ya, bisa baca. Menurut saya ini bagus, komprehensif, hasil dari tulisan ahli dari penyakit dalam, kemudian endokrinolog,
ahli endokrin, kemudian juga ahli dari KGH, hipertensi ginjal, ginjal dan hipertensi ya. Kemudian juga dari ahli vaskuler. Nah, ini bagus tulisannya teman-teman. Mungkin ini bisa dilihat sebentar. Saya coba sampaikan di sini. Sebentar. Ada di linknya di webnya WHO. Punten agak telat sedikit. Oh, saya downloadkan aja ya, saya kopikan aja linknya ya teman-teman ya. Nih, punten. Saya kopikan linknya di sini ya. Biar nanti bisa baca itu lebih lengkap ya, bagi teman-teman mungkin yang menginginkan. Yang dari WHO. Sekedap. Ya. Kalau hiburannya melihat ini aja dulu dok. Kenapa A? Sambil nunggu hiburannya. Lihat Eko 2 pagi nih. Oh iya Eko 2 ya. Teman-teman sambil nunggu Dokter Asep dapat linknya. Wah, Masya Allah, A. Baru terbit matahari ya, A. Iya, nah begini. Ini mengobatin ini enggak dok? Mengobatin diabetes nggak nih kalau pemandangan begini nih? Iya, itu kan bisa meningkatkan endorfin dan menurunkan stres. Ini datanya ada, saya sampaikan nanti. Oh, lihat, Masya Allah. Jadi relaksasi. Saya pernah membuat sebuah video. Jadi teman-teman, relaksasi healing itu bukan berarti hal yang jauh, tetapi bagaimana mata menikmati, hati menikmati, pikiran menikmati juga termasuk yang seperti yang lakukan sekarang tuh. Melihat sesuatu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan, tolong Apip ininya dimasukkan ke YouTube-nya, Pip. Supaya kelihatan relaksasinya. Bagi ini sekarang. Ini masuk ke YouTube nggak nih? Sayang masuk, kalau nggak lihat masuk. Tuh, kan lihat awannya juga lagi mantap-mantapnya nih. Iya. Baru selesai panen. Padahal di sini itu sayurannya organik sekarang, dok. Oh, alhamdulillah tidak menggunakan pestisida dan sebagainya ya. Enggak. Ya, alhamdulillah. Teman-teman kalau ada yang minat makan di sini silahkan. Ini obat diabetes. Ayam di sini juga enggak diabetes, dok. Ayamnya gula darahnya dicek Alhamdulillah, anggur sudah tumbuh bagus. Nah, anggur ada penelitiannya, nih saya sampaikan juga, insya Allah. Aku mah anggur ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Ini teman-teman linknya udah ketemu. Saya sampaikan itu di apa namanya, di Zoom. Nah, bagi teman-teman mungkin yang nggak di Zoom, ini saya perlihatkan ya, beberapa halaman saja. Menurut saya ini bagus ya, kaitannya dengan buah, kemudian dengan sayuran yang bisa mengendalikan kadar gula darah. Ini sini nih, ini tulisannya punten teman-teman. Nanti bisa dibaca, kemudian bisa dianalisis juga. Kemarin kan kita telah membahas masalah fibernya, serat. Nah, ternyata masalah diet, buah, dan sayur tuh, ya, ini besar pengaruhnya terhadap penurunan resiko terjadinya diabetes, pengendalian gula darah, dan penurunan resiko terjadinya jantung koroner ya. Kalau menurut kita mah ya, atau bahasa medisnya heart attack gitu ya, serangan jantung. Jadi kalau dilihat di sini katanya manfaatnya dari mulai fiber, teman-teman, nanti kita apa namanya, judul-judulnya nih. Jadi manfaatnya pertama dari fiber. Kang Apip ini bisa muncul, Kang Apip ya? Udah saya share belum ya? Fiber. Jadi serat yang muncul ya. Jadi serat yang terkandung di dalam sayur dan buah itu manfaatnya bukan hanya untuk mempermudah BAB seperti yang telah saya sampaikan pada pekan kemarin, tetapi ini juga berperan pada penghambatan penyerapan glukosa. Fiber tuh, fiber serat. Berapa
kebutuhan kita 25 sampai 30 gram, ya. Kemudian ada yang disebut glycemic load. Jadi kalau sayuran sama buah, glycemic indeksnya itu rata-rata itu lebih rendah. Artinya kemungkinan dia untuk meningkatkan kadar gula darah, ya, dia lebih lama, ya. Kemudian buah-buahan sayuran kebanyakan fruktosa, bukan glukosa, ya. Artinya gula ini lebih ramah, gitu ya. Nah, kemudian juga ada asam folat, B12 dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berbicara masalah sayuran, ada juga di sini antioksidan untuk proses perbaikan berbagai macam sel, termasuk kerusakan sel-sel yang ada di pankreas, begitu ya. Banyak sekali, Masya Allah. Enak sekali bacanya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi ya bagi teman-teman. Nah, memang ini sangat teoritis, tetapi akan saya coba rangkum ya, sehingga lebih ke arah praktis, ke arah sehari-hari kita perlunya apa. Baik, ini sudah saya rangkumkan teman-teman. Sayuran dan buah-buahan. Ada mungkin nanti beberapa jenis buah-buahan saja mungkin yang bisa saya sampaikan di sini, yang ada hasil risetnya. Punten, kok jadi live? Punten, salah membisit. Ini penelitian, punten, saya perbesar dulu ya. Penelitian di Portugal dan di Jepang. Nih, punten ya. Jadi bagaimana sih manfaat dari konsumsi sayur-sayuran untuk kasus diabetes? Ya, dari penelitian ini dikelompokkan, diinventarisir, punten. Ternyata ada 402 sayuran di di dunia ini yang telah dilakukan penelitian. Nah, diantaranya adalah sayur-sayuran sebanyak sayur-sayuran dari daun-daunan ya, daun-daunan leafy vegetable sekitar 53%. Jadi yang berdetail itu banyak daun-daunan ya, lalap-lalaban kalau di orang Sunda Maya. Kemudian diikuti dengan buah-buahan 15% dan 17% akar-akaran. Nah, dari penelitian ini teman-teman dikatakan, ini dari kesimpulannya ya, bahwa konsumsi dari sayur-sayuran vegetable ini ya, dia akan menurunkan kadar gula darah dengan cara mengurangi absorpsi di sistem digestif. Jadi di saluran pencernaan. Ini yang dikatakan dengan manfaat dari serat tadi ya. Pertanyaannya, kan sedang tren nih, kemarin itu sedang tren makan buah dulu atau buah-buahan dulu atau makan nasi dulu ya. Nah, ini mungkin bisa menjawab teman-teman penelitiannya ya. Kalau ini lebih aneh lagi, sayur dulu atau nasi dulu. Kalau buah-buahan mungkin tidak terlalu unik ya. Bisa aja kan makan buah-buahan dulu kemudian makan nasi. Kalau ini unik ya. Punten, saya tunjukkan di sini. Nih, punten. Jadi, ketika sarapan dibandingkan orang yang makan sayuran-sayuran dulu ya, kemudian mengkonsumsi makanan intinya, makanan pokoknya. Dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi makanan pokok dulu, kemudian sayurannya dulu. Ternyata ini beda dampaknya tuh. Ini kadar gula darahnya nih. Jadi mereka yang mengkonsumsi sayuran dulu, baru makan karbohidrat, gula darahnya itu lebih bagus teman-teman. Ya, dibandingkan dengan makan makanan karbohidrat dulu, nasi dulu, roti dulu, baru sayur-sayuran. Ini ternyata blood level sugarnya beda. Ya, coba kita perhatikan. Jadi penelitian ini ingin membuktikan bahwa dengan mengkonsumsi serat duluan, serat yang dikonsumsi itu ternyata bisa mereduksi penyerapan gula darah di traktus digestivus. Jadi artinya teman-teman, ini ada suatu cara yang beda ya dengan kita lakukan. Kan kita mah bisa makan sayur dengan lalap dengan nasi tadi disatukan begitu ya. Nah, sekarang dipisahkan tuh. Pisahkan.
Sayangnya di sini tidak ada penelitian bagaimana memakan makanan karbohidrat disatukan sekaligus. Ini kan dipisahkan. Jadi makan sayur dulu, baru makan nasi. Dibandingkan dengan makan nasi dulu, makan sayur. Ya, intervalnya itu sekitar 30 menit, 40 menit ya. Nah, ternyata gula darahnya itu berbeda. Ya, ini kalau kita lihat, dibandingkan juga, ya. Ini dalam kelompok yang lebih besar lagi. Jadi sayur dulu, ini kelompok yang hijau, kemudian karbohidrat, ya. Dan ternyata ini juga berbeda, jadi tidak sama, ya. Nah, ini kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang berbulan-bulan. Ini bulan pertama, sampai bulan ke-6, bulan ke-12, ya. Kalau nggak salah ini penelitian sampai 3 tahunan, ya. Jadi mereka yang mengkonsumsi sayuran dulu sebelum karbohidrat, level gula darahnya ini HbA1c, ya, rata-rata itu sekitar 7,4 begitu ya. Artinya gula darahnya bisa lebih terkendali, begitu ya. Nah, ini penelitian berikutnya nih. Dikatakan bahwa peningkatan konsumsi dari berbagai macam, kalau tadi kan sayuran, teman-teman nih sayuran ya. Nah, sekarang buah-buahan. Ini penelitian dilakukan di Singapura. Jadi Department of Nutrition. Kalau di kita apa ya? Ini Department of Nutrition, ilmu gizi begitu ya. Ini dari Harvard, kemudian dari Singapura juga, kemudian dari USA juga ya penelitinya. Dikatakan, disimpulkan bahwa secara keseluruhan ya direkomendasikan untuk meningkatkan konsumsi berbagai macam buah-buahan. Ya, khususnya nih blueberry, anggur, dan apel. Nah, kan tadi ada kebun anggur ya. Blueberry, kemudian juga anggur dan apel dalam pengendalian kadar gula darah. Nah, ini penelitian dilakukan di Indonesia. Nah, ini dari Poltekkes Kemenkes Bandung nih. Membandingkan antara mengkonsumsi buah-buahan ya. Satu penelitian lagi, satu kelompok lagi, buah-buahan ditambah dengan roti ya. Ini berbagai macam buah-buahan terhadap peningkatan kadar gula darah, responnya terhadap gula darah. Dan kalau kita lihat ya, gula darah yang buah-buahan yang tidak banyak meningkatkan kadar gula darah, yang paling stabil itu adalah avocado, alpukat. Kemudian kalau kita lihat, ini yang nggak disangka-sangka nih, kalau menurut saya mah ya, carrot, wortel. Ternyata wortel bisa meningkatkan kadar gula darah itu lebih tinggi ya. Padahal wortel itu kita anggap sayuran, bukan buah, ya. Kemudian kita lihat misalnya buncis, ya. Ini juga meningkatkan pada menit ke 120. Jadi kalau dilihat dari jenis buah-buahan di sini, ya, termasuk sayuran, ternyata tidak semua juga itu bisa mengendalikan kadar gula darah. Ada buah-buahan tertentu. Nah, ini yang dikombinasikan nih. Jadi dikombinasikan dengan roti. Nih, roti ditambah dengan alpukat berapa? Roti ditambah dengan watermelon, semangka berapa begitu ya? Dengan kacang buncis begitu ya? Dengan carrot, wortel ya. Kemudian bread dengan avocado ya. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, tuh. Jadi, kalau boleh saya simpulkan dari beberapa penelitian tadi, sahabat-sahabat semua, pada fase awal kita harusnya memahami bahwa pengendalian gula darah bukan pada obat suntikan saja, tetapi pengendalian gula darah yang signifikan itu dari pengaturan makanan, di mana rendah konsumsi protein hewani, bukan tidak ada ya. Kemudian meningkatkan
konsumsi sayur dan buah, dan faktor yang paling besar terhadap resiko apa tadi? Ya, sedentari, ya, mager atau malas gerak. Aduh, hapunten, jadi terlalu banyak paparannya, teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan, ya. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu lagi, Dok, buah apa aja yang bisa signifikan mengendalikan, berapa banyak buahnya, berapa potong, kemudian sayur apa aja, jenisnya apa aja, seperti yang kemarin. Kemarin kan lebih praktis ya, lebih praktis, misalnya sayuran apa aja yang seratnya sekian gram. Jadi hari ini makan sayur apa, berapa gram gitu ya, lebih praktis seperti kemarin. Nah ini insya Allah akan saya susun lagi sehingga lebih lebih praktis untuk digunakan. Ini kayak kemarin, punten. Kalau kemarin saya tampilkan seperti ini, punten, saya coba share screen sekali lagi. Ini alhamdulillah tanggapan dari teman-teman kemarin banyak ya. Tanggapan untuk mengkonsumsi sayuran, Dok, ini mengkonsumsi sayurannya, benar nggak segini jumlahnya? Sebentar. Jumlah-jumlahnya saya coba ya. Nah, kayak gini maksudnya, teman-teman. Biar nanti di rumah itu nanti lebih simpel ya. Sekedap kok nggak bisa di share screen. Sekedap teman-teman ya. Nah, insya Allah nanti akan disusun seperti ini ya. Kalau ini kan lebih mudah ya, kebutuhan serat 25 gram. Berarti hari ini saya makan apa nih? Oh, apel udah 18. Kira-kira tambah apa lagi nih? Kalau misalnya ditambah dengan jeruk 3 buah atau dengan pisang ya, berarti sudah mencukupi kebutuhan serat harian. Demikian juga misalnya dari sayur. Sayur udah belum ya? Bentar. Nah, dari sayur, misalnya jagung satu berapa? Udah 18 tuh seratnya. Artinya sudah hampir cukup dibandingkan dengan 2. Nah, Dok, AA sekarang lagi seneng gado-gado nih. Karena merasa di gado-gado itu komplit. Ada kentang, ada sayuran banyak, ada kacangnya, ada telurnya. Mohon. Gimana tuh, Dok? Waktu umroh kemarin juga lebih banyak makan ini aja, sayur-sayuran termasuk bawang panjang, bawang daun. Iya. Dulu sampai 1 piring metung baru aja nasi sedikit. Dan ternyata 10 hari di sana dengan memperbanyak makan sayuran bisa itu nggak lemas dan sebagainya. Iya, laras saya kan pernah bikin video dulu waktu umroh makanan waktu itu ketimun, sayur sama tomat ya sepiring tuh kan? Iya, yang gitu-gitu aja. Ya, sepiring banyak itu. Baru beberapa saat kemudian makan nasi sedikit. Nah, itu ternyata di penelitian yang tadi ada tuh, Jadi makan sayur dulu ya, 20 menit, 15 menit, 30 menit kemudian baru makan nasi. Ternyata pengendalian gula darahnya itu lebih bagus daripada makan sayur sama nasi disekaligus,kan. Ya. Oh iya, kemarin waktu di Australia kan sendirian. Sebelumnya. Nah, temen itu Pak Budiman itu panen sayuran, ada organik. Jadi pagi adanya cuman itu, jadi sayuran terus ya. 1 kantong keresek ya, tapi dicolekan ke yang sweep itu, yang wijen itu. Tapi jalan nggak ada masalah ya. Walaupun banyak makan sayuran, jadi tidak identik harus makan besar ini itu daging. Enggak juga tuh ternyata ya. Tidak harus selalu begitu. Ya. Jadi memang manusia diciptakan gigi gerahamnya itu lebih banyak dan gigi taringnya itu kan cuma 4. Gigi geraham itu ada berapa ya? 6 kali 4 ada 24. Jadi gigi geraham kita itu lebih banyak daripada gigi taring. Artinya kita didesain memang untuk lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dibanding mengkonsumsi daging begitu. Itu apa, Ini singkong. Singkong digoreng tapi minyaknya minyak olive oil. Enggak, minyak olive oil rada mahal dan susah. Habis minyak apa teh? Camel non teh?
Kanola. Banyak kanola ya, malumlah aki-aki cari jalan. Itu juga ada roti, tapi ya nantilah roti yang belakangan. Lanjut Dok, silakan. Ya, siap AA. Izin menjawab beberapa pertanyaan AA. Izin. Baik, ada pertanyaan ini punten dari ini pertanyaan memang agak beda ya, punten sekedap. Dok, apakah batu ginjal masih bisa sembuh tanpa operasi? Maaf, mungkin di luar konteks. Nggak apa-apa. Tergantung dari jenis batunya. Tergantung dari jenis batunya. Batu di ginjal itu paling tidak ada 3 jenis macam batu. Ada batu asam urat, ada batu kolesterol, kemudian ada batu campuran, begitu ya. Nah, saya juga sama punya batu ginjal di sebelah kanan, begitu ya. Yang saya lakukan dengan mengkonsumsi lemon tea, alhamdulillah hancur ya. Kemudian ayah saya juga punya riwayat batu ginjal, gitu ya. Dan mengkonsumsi salah satu obat dari ekstrak dari akar-akaran ternyata hancur juga. Tapi ada juga tuh teman yang mempunyai jenis batu itu dari oksalat. Setelah keluar itu dicek dari oksalat ya batunya itu. Dengan mengkonsumsi obat-obatan seperti keji beling itu nggak ngaruh sama sekali. Jadi mungkin tergantung dari jenis batunya. Bagaimana kita tahu? Nah, dengan diantaranya dengan urin analisis. Memang ini hanya memperkirakan jenis batunya apa. Jadi dari urin analisis nanti ada sedimennya apa saja, mungkin nanti bisa dilihat begitu ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya diabetes, ada hipertensi dan kolesterol. Beliau bekerja jauh dari rumah, jadi pulang sepekan sekali. Obat masih dikonsumsi, tapi sulit sekali untuk menerapkan lifestyle, baik olahraga ataupun pola makan. Mohon. Jadi ketika kita sudah mengatakan sulit, maka itulah yang akan terjadi. Alam bawah sadar akan terbentuk bahwa olahraga itu kecil kemungkinan untuk dilakukan. Tapi tatkala kita bisa mengatakan itu bisa, maka alam bawah sadar nanti akan mencari itu jalan bagaimana olahraga yang disesuaikan dengan pekerjaan atau tempat setempat. Artinya, saya ambil ini ya, ambil analogi begini. Permasalahan ketika di luar angkasa ya, dari NASA, kemudian dari International Aerospace begitu ya. Di sana itu adalah masalah gerak, melatih otot. Nah, ternyata di luar angkasa sekalipun untuk gerak ada senamnya, ada polanya, dan itu ternyata bisa. Padahal itu gerakan-gerakan itu amat terbatas ya, karena memang begitu melayang gitu. Ternyata itu juga bisa melakukan gerakan-gerakan dengan membakar lebih dari 1.300 kilokalori. Ternyata itu bisa. Yang selanjutnya, pada pekerja dengan, saya pernah membaca sebuah penelitian, pekerja programmer komputer. Programmer komputer, dia kalau udah membuat suatu coding dan sebagainya ya, dia seolah-olah lupa akan geraknya. Ternyata bisa disiasati. Dengan cara apa? Memasang timer tuh. Memasang timer di HP-nya. Ping gitu ya, tiap 3 jam dia gerak. Geraknya tuh nggak lama. Paling sekitar 15 menit, 30 menit. Ternyata itu juga bisa. Artinya sahabat-sahabat semua, pasti ada jalan, pasti ada peluang untuk gerak. Karena tubuh manusia itu tidak diciptakan untuk diam. Ketika diam, maka penyakit tersebut banyak muncul. Aduh, punten teman-teman, waktunya alhamdulillah sudah nyampe 6:01. Teman-teman yang ada di MKTV, yang ada di MKFM, dan berbagai jenis platform digital agim lainnya, mohon undur diri, pamit. Semoga ini menjadi salah satu jalan untuk pencerahan. Ada yang disampaikan dulu, A? Baik, kita tutup dulu untuk di medsos. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan, A? Ini sudah di closing, A? Ya, ini untuk healing. Untuk ya. sengaja begini
untuk bisa melihat ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini bentukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat dan lantai 2-nya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silahkan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, andai tolan, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Aagim di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gim Nasyar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sahabat. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.